Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya di sini akan menjelaskan keterampilan dasar guru pada abad ke-21, yang mana salah satunya ialah keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya di sini diharapkan guru harus mampu menggunakan. Mana dengan menggunakan keterampilan bertanya ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi atau alat sebagai untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan bagi guru dalam menggunakan keterampilan bertanya. Komponen yang pertama yaitu mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Komponen yang kedua yaitu memberikan acuan. Komponen yang ketiga yaitu pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Komponen yang keempat yaitu pemindahan giliran menjawab. Komponen yang kelima yaitu penyebaran pertanyaan. Komponen yang keenam yaitu pemberian waktu berpikir. Dan komponen yang ketujuh yaitu pemberian tuntunan. Nah, itulah beberapa komponen yang perlu diperhatikan bagi guru dalam menggunakan keterampilan bertanya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan diperhatikan contoh video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, apakah semuanya di sini hadir? Hadir semuanya? Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bersama. Amin. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, tolong ketua siapkan dan pimpin teman-temannya berdoa. Oke, setelah kita berdoa, nah hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 ya, itu tentang organ gerak hewan dan manusia. So, tema 1 tentang organ gerak hewan pada pembelajaran pertama. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama menceritakan kembali mengenai teks tentang organ gerak hewan dan manusia, dan yang kedua itu menentukan ide pokok. Nah, oke. Silakan anak-anak dibuka bukunya, dibuka alat-alat tulisnya. Nah, oke. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 3. Di sana ada teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Silakan dibaca ya. Nanti dari apa yang nanti kalian baca, kalian nanti akan menceritakan kembali ya, berdasarkan apa yang telah kalian baca. Oke? Nah, silakan dibaca. Nah, setelah kalian membaca teks tentang organ gerak manusia dan hewan, adakah yang bisa menceritakannya? Ayo, acukan tangannya. Ada? Ada? Ya, siapa? Ya, Yuli? Kamu bisa menceritakannya? Oke, silakan ceritakan apa yang kamu baca. Nah, ya, betul sekali kata Yuli, bahwa organ gerak manusia dan hewan ada memiliki kesamaannya, yaitu bisa, yang mana manusia dan hewan bisa berlari, bisa berjalan, bisa memanjat, bisa berenang, bisa menyelam, dan masih banyak lagi. Jadi manusia dan hewan ini banyak memiliki kesamaan. Jadi dari pergerakan tersebut bahwa dapat kita ketahui bahwa yaitu manusia dan hewan ini sama-sama memiliki otot dan tulang. Jadi itulah yang membuat manusia dan hewan ini dapat bergerak. Paham? Nah, setelah kita menceritakan kembali mengenai tentang organ gerak manusia dan hewan, nah selanjutnya itu kita menentukan ide pokok dari teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ayo, ada yang tahu di sini? Kelompok tulang tahu apa itu ide pokok? Ya, kelompok sendi tahu apa itu ide pokok? Oke. Ya, kelompok otot apa ide pokok? Ya, benar sekali kata kelompok otot. Yaitu ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah,
Itu yang dimaksud dengan ide pokok. Oke? Nah, jadi sekarang mengapa kita belajar mengenai ide pokok? Apa fungsi ide pokok itu? Nah, kelompok tulang tahu apa fungsi ide pokok? Kelompok otak tahu apa fungsi ide pokok? Nah, kita belajar tentang ide pokok karena ide pokok menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi, kalian bisa menulis sebuah cerita, itu sebuah paragraf, harus tahu ide pokoknya. Baru nanti kita bisa mengembangkan menjadi sebuah paragraf yang bagus. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan sebuah ide pokok dalam satu paragraf? Kelompok Sandy tahu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam satu paragraf? Ya, kelompok tulang tahu? Kelompok otak? Oke. Cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf ini yaitu caranya kita harus baca kalimat demi kalimat atau baca satu-satu. Nah, setelah kita membacanya, lalu kita nanti bisa menentukan inti dari satu paragraf. Jadi itu inti. Jadi intinya itu yang mana ya? Dari sebuah paragraf tersebut, yang mana inti ide pokok dari sebuah paragraf tersebut setelah kita baca, yang mana ya intinya? Nah, dari teks tersebut bisa kita perhatikan ya pada paragraf pertama ini. Nah, biasanya ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, kalau misalnya ide pokok terletak di awal paragraf, maka disebut apa? Ada yang tahu? Ya, kelompok tulang tahu? Kelompok sendi? Ya, benar sekali apa kata kelompok sendi. Yaitu ide pokok yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif, yang mana kalimat ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, bisa kita contohkan ya. Misalnya paragraf pertama ini itu paragraf yang pertama, ide pokok dari kalimat deduktif, yaitu bisa kita ketahui. Silakan lihat paragraf pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu merupakan kalimat utama, yang mana atau ide pokok. Jadi itulah yang disebut dengan paragraf deduktif. Nah, itu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, dan selebihnya itu ialah kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari sebuah ide pokok tersebut. Oke, paham? Nah, apabila ide pokok tersebut terletak di akhir paragraf, maka disebut apa? Ayo, dia tahu? Ya, kelompok sendiri tahu? Kelompok otak? Kelompok tulang tahu? Nah, benar sekali apa kata kelompok tulang. Kalimat ide pokok yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Nah, yaitu paragraf yang berada di akhir paragraf. Nah, jadi itulah ide pokok tersebut. Jadi ada yang tahu apa ciri-ciri ide pokok yang berada di akhir paragraf? Ada yang tahu di sini? Lihat, kelompok otak tahu? Kelompok sendi tahu? Ya, ciri-ciri ide pokok yang berada di akhir paragraf biasanya yaitu menggunakan kata umum ke khusus. Misalnya, itu kata-kata yang sering digunakan ialah
Oleh sebab itu, jadi demikian kesimpulan, dan masih banyak lagi. Jadi itulah kata-kata yang biasanya sering digunakan di dalam paragraf induktif. Nah, setelah kalian mengetahui ciri-ciri ide pokok tersebut, nah silakan anak-anak membuka buku latihannya, ya. Silakan buka buku latihannya, ya. Coba perhatikan paragraf yang kedua lagi. Kita nanti menentukan ide pokoknya. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa paragraf, yaitu paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Jadi anak-anak silakan tentukan ide pokoknya dari sebuah paragraf tersebut. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Nah, silakan dikerjakan. Oke, setelah kalian menentukan ide pokok dari sebuah paragraf tersebut, nah, ada yang tahu paragraf kedua apa ide pokoknya, di mana letak posisi dari paragraf tersebut, ide pokoknya? Ayo, ada yang tahu? Ya. Apa kelompok sendi tahu? Oke, silakan. Ya, benar sekali. Apa kata kelompok sendi ini? Yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan memegang, menggali, memanjat, dan berenang, dan sebagainya. Jadi paragraf atau kalimat utamanya yaitu terletak pada awal paragraf, yaitu paragraf deduktif, yang mana kalimatnya ialah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok sendi. Oke, paragraf yang ketiga yaitu, ada yang tahu? Ya, kelompok tulang apa? Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Oke, betul sekali. Yaitu paragraf deduktif, yang mana itulah kalimat utamanya. Selebihnya ialah kalimat penjelas. Oke, kita kembali ke paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat ini, ada yang tahu kalimat utamanya terletak di mana? Ya, kelompok otak apa? Oke, benar sekali. Kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Itu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Itu merupakan kalimat utama, yang mana jenisnya ialah paragraf deduktif. Oke, paragraf terakhir. Ya, ada yang tahu apa kalimat utamanya, di mana letaknya? Ya, kelompok sendi apa? Oke, benar sekali. Apa kata kelompok sendi ini? Yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf juga, yaitu otak disebut alat gerak aktif karena otak memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, itu merupakan kalimat utama dari awal sebuah paragraf. Jadi itulah beberapa materi yang telah kita bahas ya mengenai ide pokok. Nah, jadi itulah cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Oke, nah, dari apa yang telah kita pelajari hari ini, ada yang dapat menyimpulkannya? Ya, kelompok tulang apa? Oke, benar sekali. Apa kata kelompok tulang ini? Bila Bapak akan menyimpulkannya lagi ya, bahwa kita belajar hari ini itu mengenai, itu menceritakan kembali tentang teks organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua, yaitu kita belajar menentukan ide pokok, yaitu definisinya, fungsinya, ciri-cirinya, dan cara menentukannya. Oke, nah, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Silakan anak-anak ditutup bukunya dan dimasukkan ke dalam tas. Oke, jadi itulah yang kita pelajari hari ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kita siapkan dan pimpin teman-temannya berdoa.
Oke, setelah kita berdoa, baiklah, itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa kita besok masih menentukan, itu mengembangkan tentang ide pokok ya. Oke, jangan lupa nanti belajar di rumah. Nah, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.